Halo sahabatku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, ya, saya mendapat banyak kiriman video dan untuk saya tanggapi, dan puji Tuhan ya, banyak orang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka keluar dari kungkungan kebudayaan, pemahaman yang salah. Akhirnya mereka dibebaskan dari perbudakan dosa dan sebuah ikatan ya, budaya dan pemikiran yang salah. Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan mereka ya. Memang sebenarnya ketika akal sehat kita diaktifkan, kita berpikir dan kita membandingkan antara satu budaya dengan budaya yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain, kita akan mulai tahu bahwa yang benar itu seperti apa ya. Yang sungguh-sungguh memberikan kita damai sejahtera, yang sungguh-sungguh memberikan kita kebahagiaan dan tidak ada ketakutan di dalam mengikut Tuhan, dalam mengikut sebuah kepercayaan. Ya, kita akan mengerti Yesus Kristuslah sesungguhnya juru selamat dunia. Mari kita saksikan sebuah video ya, seorang perempuan yang bertobat. Bagaimana dia akhirnya lepas dari itu semua. Jesus Christ, Lord of Lords and King of Kings, and every knee will bow. I'm bowing, and every tongue will confess that Jesus is Lord. My name is Sandra Solomon. I was born in the city, Ramallah in the West Bank. I was raised all my life in Saudi Arabia. Without so much explanation how's life in Saudi Arabia, just to know that the constitution in Saudi Arabia 100% Sharia law constitution. Women in Saudi Arabia, I was forced to wear the hijab and the niqab. I was forced to cover head to toe. They teach us the Quran, which is the constitution book, and the oath that we have to give it in the school as we are young every day in the school, that Islam is our religion, Quran is our constitution, Muhammad is our prophet, jihad is our way, and dying for Allah is our ultimate dream. That's the mindset that I grow up with. The teaching, very concentrated Islamic teaching. I used to memorize most than half of the Quran. I studied the life of Muhammad, the founder of Islam, as I call him always, the leader of all terrorists. And Nah, sahabatku yang terkasih, bagaimana ya ini Sandra Solomon ini berani bersaksi bahwa katanya sesungguhnya ya apa yang ada di Arab Saudi ketika dia masih kecil sampai besar disuruh pakai pakaian yang menutup dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, di konstitusinya syariah 100%. Tidak ada sungguh-sungguh kebebasan untuk beragama, untuk berpikir, untuk berpendapat. Bahkan jika ada yang melawan, dianggap berpikirannya berbeda dengan pemikiran pemerintahan, tentu akan menjadi sebuah masalah besar. Kemudian kita melihat bahwa bagaimana akhirnya satu persatu orang-orang yang mengerti kebenaran Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya rela keluar dan merasa sangat bersyukur. Sahabatku dimanapun Anda berada, sebenarnya negara yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah negara yang demokrasi, di mana setiap manusia harus dihargai hak dan kebebasannya untuk berpikir, untuk berpendapat, dan untuk beragama. Karena itu adalah hak yang hakikat di dalam diri manusia. Tidak boleh ada satu kekuasaan pemerintah pun yang melarang orang untuk beragama menurut pilihan hidupnya. Nah, kita melihat bahwa ya Tuhan Yesus saja memberikan sebuah kebebasan ya untuk memilih. Marilah datang kepadaku semua yang terlesu dan beban berat. Tidak ada sebuah pemaksaan harus menjadi Kristen, harus mengikut dia. Kalau tidak ikut Kristen nanti akan dibunuh, akan dimatikan. Tidak ada seperti itu. Anda pilihlah ya jalan yang terbaik yang seperti apa. Malah Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi tidak ada Tuhan mengajarkan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita benar. Tidak ada dia mengajarkan kita tentang kekerasan, intimidasi, penganiayaan dengan orang-orang yang tidak sepaham. Ya, berbeda jauh ya. Coba kita saksikan lagi dengan video dengan ibu ini. Living in Saudi Arabia as a woman, we had no choice of free speech. We cannot speak up our mind. We cannot refuse submitting into Sharia law. I started to rebel as I was 16 years old. At a teenage, I refused to wear the niqab and the hijab. I refused to submit to Sharia law. I wanted to have my freedom. I wanted to have my freedom to think and criticize and choose for my life whatever belief system that I want for myself. But according to Sharia law, it's not. No. And if I dare to speak against the Quran, if I dare to speak against Muhammad, the founder of Islam, I will be quelled and stopped or even be executed. And this is called a blasphemy law. As a child between 10 and 11, I witnessed the beheading myself at the execution square in Saudi Arabia. There's execution square where they do the beheading, the flogging, and many people who refuse to submit to Sharia law, who refuse to submit or leaving Islam, they call them apostasy. Apostate in Islam should be executed according to Sharia law. But yet, I was struggled spiritually. I was abused physically, emotionally, mentally. My brother attempted to murder me many times just because I refused to wear the hijab. And they forced me into the marriage. It was not marriage, it was rape. Anda bisa bayangkan ya, sungguh menyedihkan. Ya. Saudara laki-laki pun bisa mau membunuhnya ketika dia memutuskan ya untuk bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad, tentang agama, tentang hukum. Mengapa tidak boleh bertanya? Nah, ini sungguh mengherankan. Di dalam kekristenan, ya, kita disuruh bertanya, bersoal jawab. Tuhan Yesus duduk di bait Allah bersoal jawab dengan para ahli Taurat, imam, ya, Saduki dan Farisi, bersoal jawab. Justru ketika Farisi dan Saduki, imam, ahli Taurat itu kalah bersoal jawab dengan Yesus, mereka justru akhirnya berunding untuk membunuhnya. Kalah diskusi, kalah debat, akhirnya memakai kekerasan. Kalau logika kita, ya, kita pakai, kita aktifkan, maka kita sebenarnya tahu bahwa segala bentuk kejahatan, kekerasan, intimidasi fisik itu sebenarnya dari iblis. Ya. Tidak boleh seseorang itu dibunuh karena keyakinan agamanya. Harusnya kita meyakinkannya. Bagaimana sih? Mengapa kamu harus percaya nabi ini? Mengapa kamu harus percaya kitab suci ini? Apa dasarnya? Nah, kamu pikirkan. Ayo kita diskusi. Itu yang benar. Bukannya orang berpikir, bebas berpikir, kemudian bertanya, lalu mau dibunuh, mau dianiaya. Ini sungguh sangat menyedihkan kalau begini, ya. Sungguh, ini adalah cerita fakta, ya. Kalau saya di dalam setiap pembelajaran saya, ayo mau tanya apa lagi, Nah, biasanya kalau Anda pergi ke tempat orang guru yang bodoh itu atau dukun itu, pasti jangan banyak tanya, lakukan saja. Cari ayam hitam, telur hitam, darahnya hitam. Nah, biasanya yang seperti itu yang menyesatkan, ya. Kekristenan itu tidak seperti itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, ya, kekuatanmu, jiwa ragamu. Itu kan benar. Jadi kita mengasihi pakai akal budi. Kalau tidak pakai akal budi, pakai apa? Nah, coba kita lihat lagi videonya. They forced me into things. They kicked me out from school many times just because I'm criticizing, I'm thinking, just because I'm analyzing the Quran. And to me, it was not from God. It was not the message of love. I failed to find love in the Quran. And the teaching of the Islamic Sharia law, the mindset that they put in our head that we are a jihadist, we need to die for Allah. And the only way of salvation in Islam by killing the infidels, the kafirs. They teach us that
the Christians are filthy. The Bible is corrupted. The Christians are liars. The Christian worship three gods. The Christians are kafir, infidels. And we should not take them as a friend. We should not take them as allies. We should not deal with them. We should not get closer to them. By all means, because they are filthy. And that's what I refuse. I refuse to hate. I refuse the violence. I refuse to do jihad. Haleluya. I escaped Saudi Arabia with my child. I came to Canada. I came to this country where I thought that I'm gonna find my freedom, my full freedom. But yet, we find our government turning their back on Canada. They're trying to cool us with Motion M103. That's why I'm doing my Canada tour across country. That's why I'm doing my Canada tour across country. I came all the way from Toronto, across Canada. First to witness the name of Jesus Christ, Lord of Lords. When I came to this country, I was still struggle. I need a solution. I need to find my path, my eternal life. Still, I'm not satisfied until I read the Bible. Until I read the Bible. All my life thinking the Bible is corrupted. The Bible, their people wrote it and we don't know. Our Christians, they have many Bibles, many things that they put us in our mind as we're young in the Islamic world according to Sharia law. But yet, I refuse it and I hold the Bible. And when I read it, all of it, from Genesis to Revelation, in 3 weeks. Wow. I couldn't put it off my hands. It's the word of God. It's by the power of the Holy Spirit. I felt it transform. The Bible is the word of God. The Bible is the word of God. The Bible is the word of God. Amin. Ya, jadi sahabatku dimanapun Anda berada ya, Anda bisa bayangkan sebuah perjuangan ya. Saudara Ibu Sandra Solomon ini, dia berjuang untuk sebuah pemikirannya yang bertanya-tanya. Akhirnya dia membaca Alkitab dalam 3 minggu dari Kejadian sampai Wahyu. Dia baca terus, dia pegang, dia tahu bahwa akhirnya Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan ya. Yesus Kristus adalah satu-satunya firman Tuhan. Saya mau katakan begini, Yesus Kristus berani mengklaim, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Rasul juga berkata dari Petrus, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan bahwa manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Berarti, saya mau katakan bahwa hanya ada 2 kemungkinan. Yesus benar atau dia berdusta. Saya lebih percaya bahwa Yesus benar. Dia tidak mungkin berdusta. Mengapa? Karena dusta tidak dalam mulutnya. Dia mengajarkan ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Ya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum selama-lamanya di neraka. Sahabatku dimanapun Anda berada, bertobatlah, katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak dapat hidup suci. Saya tidak dapat hidup benar. Saya orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau datang ke dunia ini. Engkau dihukumkan di kayu salib menebus dosa saya. Dosa saya yang dulu, yang sekarang, dan akan datang. Saya percaya kepadamu. Saya ingin mengikut engkau sungguh-sungguh. Ketika engkau percaya, Efesus 1 ayat 13 berkata, engkau dimateraikan Roh Kudus. Ketika kamu percaya, engkau dimateraikan Roh Kudus. Memiliki hati yang kudus. Kemudian engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Oleh sebab itu, sahabatku dimanapun Anda berada, bertobatlah. Percayalah kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, maka engkau akan diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Jangan berharap kepada agama, usaha manusia. Berharaplah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Jesus, my Savior.